Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKM kami tentang protista mirip tumbuhan yaitu Chlorophyta. Tapi sebelum kami memulai presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada Ajeng Retno Astrini, yang kedua ada Davina Maharani, ada Maulidatul Masrurah, dan yang terakhir ada Rahma Afikah. Orientasi mahasiswa pada masalah. Identifikasi mikroalga dari divisi Chlorophyta di Waduk Sumber Air Jaya, Dusun Krebet, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Waduk merupakan suatu ekosistem perairan yang memiliki peran dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Kehidupan di dalamnya sangatlah beragam, mulai dari organisme mikroskopik hingga yang ukuran makro yang dapat terlihat langsung oleh mata tanpa bantuan alat. Salah satu organisme yang terdapat di perairan adalah fitoplankton atau plankton yang menyerupai tumbuhan yang bebas melayang dan hanyut dalam perairan serta mampu berfotosintesis. Fitoplankton juga bisa disebut dengan mikroalga. Alga berperan sebagai produsen dan ekosistem. Berbagai jenis alga yang hidup di air, terutama yang tumbuh bersel satu dan dapat bergerak aktif merupakan penyusun fitoplankton. Sebagian besar dari fitoplankton merupakan anggota dari divisi Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Chlorophyta sebagian besar hidupnya di air tawar. Chlorophyta mengandung pigmen klorofil A dan klorofil B lebih dominan dibandingkan keratin dan xanthofil. Bersifat kosmopolit, terutama hidup di perairan yang cahayanya cukup seperti di kolam, danau, genangan air hujan, air mengalir atau sungai, dan selokan. Chlorophyta ditemukan pula pada lingkungan semi-akuatik, yaitu pada batuan, tanah lembab, kulit batang pohon yang lembab. Chlorophyta merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan karena sebagian besar fitoplankton merupakan anggota Chlorophyta yang memiliki pigmen klorofil sehingga efektif untuk melakukan fotosintesis. Susunan tubuh Chlorophyta bervariasi, baik dalam ukuran maupun dalam susunannya. Bisa berupa uniseluler dan motil atau Chlamydomonas, uniseluler dan non-motil atau chlorella, Cenobium atau Volvox, koloni tak beraturan atau Tetaspora, dan filamen bercabang Oedogonium dan tidak bercabang Phytophthora. Penelitian ini dilakukan di perairan Sumber Air Jaya yang berada di wilayah Dusun Krebet, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang. Wilayah ini memiliki potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam loh. Telah ada beberapa kalangan masyarakat yang berkunjung untuk hanya sekedar berenang maupun mencuci. Aktivitas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi jenis mikroalga nih yang ada di dalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi. Identifikasi pertanyaan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis mikroalga yang banyak ditemukan di dalam perairan sumber air jaya? 2. Bagaimana cara Chlorophyta berfotosintesis? Ketiga, mengapa fitoplankton disebut mikroalga? 4. Mengapa Chlorophyta bersifat kosmopolit? Kelima, apa yang disebut dengan sel xenobium? Dan yang keenam, mengapa aktivitas beberapa kalangan masyarakat yang berkunjung untuk berenang maupun mencuci di perairan sumber air jaya tersebut sedikit banyak mempengaruhi jenis mikroalga yang ada di dalamnya. Pengorganisasian mahasiswa untuk belajar. Data. Terdapat sebuah penelitian yang mengidentifikasi divisi Chlorophyta di Waduk Sumber Air Jaya, yang mana di dalam penelitian tersebut ditemukan 3 spesies Chlorophyta yakni Ulotrix, Closeterium, dan Spirogyra. Berikut alat-alat yang diperlukan. 1. Luxmeter. 2. Plankton net. 3. Termometer. 4.
gelas ukur 5, pipet tetes 6, botol sampel ukuran 100 ml, 7, botol air mineral, 8, plastik, 9, karet gelang, 10, nampan plastik, 11, mikroskop cahaya, 12, objek gelas, 13, dek gelas, 14, pipet tetes. Berikut bahan yang diperlukan. Pertama, sampel air dari setiap pos. Kedua, Aquades 25 ml. Ketiga, formalin 4%, 25 ml. Keempat, tisu. Selanjutnya, investigasi kelompok. Jawaban dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. 1. Penelitian tentang identifikasi mikroalga divisi chlorophyta di Waduk Sumber Air Jaya telah ditemukan 3 spesies chlorophyta, yaitu Ulotrix spesies, Closterum spesies, dan Spirogyra spesies. Kedua, fotosintesis chlorophyta seperti tumbuhan biasa karena pada dasarnya chlorophyta memiliki klorofil. Tetapi dalam prosesnya, ganggang membutuhkan air untuk melakukannya. Chlorophyta berfotosintesis seperti tumbuhan lainnya dengan menggunakan H2O dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Tetapi, hanya saja chlorophyta memerlukan CO2 yang cukup besar untuk kemudian menghasilkan O2 dalam air yang berbentuk buih yang berisikan gas O2 di dalamnya. Dan perlu diingat bahwa struktur tubuh chlorophyta masih berupa talus atau tak memiliki akar, batang, dan daun. Oleh karena itu, biasanya chlorophyta akan bersimbiosis dengan ascomycota atau jamur askus dan basidiomycota membentuk lisen atau lichen atau lumut kerak. Dalam simbiosis ini, jamur memberikan air kepada ganggang hijau, sedangkan ganggang hijau memberikan sebagian zat organik yang dibuatnya melalui fotosintesis kepada jamur. Sehingga jamur yang merupakan saprofit dapat memperoleh makanan dan ganggang hijau dapat melakukan fotosintesis dari air yang didapatkan oleh jamur. Selanjutnya yang ketiga, mikroalga umumnya bersel satu atau berbentuk benang. Sebagai tumbuhan, mereka diketahui sebagai fitoplankton. Fitoplankton memiliki zat hijau daun atau klorofil yang berperan dalam fotosintesis untuk menghasilkan bahan organik dan oksigen dalam air. Alga berukuran mikro dapat digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Namun, fitoplankton tertentu mempunyai peran menurunkan kualitas perairan laut apabila jumlahnya berlebihan. Seperti kelas Dinoflagellata, tubuh mikroalga memiliki chromatopora atau sel-sel kulit yang mengandung pigmen warna-warni. Sel tersebut menghasilkan toksin yang berbunga atau meledakkannya populasi alga sehingga menyebabkan kematian ikan. 4. Chlorophyta disebut kosmopolit karena penyebarannya yang mudah dan hidup di mana-mana. Chlorophyta merupakan golongan terbesar di antara ganggang dan sebagian besar hidup di air tawar, beberapa di antaranya hidup di air laut dan air payau. Pada umumnya melekat pada batuan dan seringkali muncul apabila air menjadi surut. Jenis yang hidup di air tawar bersifat kosmopolit terutama hidup di tempat yang cahayanya cukup seperti kolam, danau, genangan air. Alga hijau ditemukan pula pada lingkungan semi-akuatik yaitu pada batuan-batuan, tanah lembab, dan kulit batang pohon yang lembab. Beberapa anggotanya hidup di air mengapung atau melayang. Sebagian hidup sebagai plankton. Beberapa jenis ada yang hidup melekat pada tumbuhan atau hewan. 5. Sel xenobium adalah koloni yang mempunyai jumlah sel tertentu sehingga mempunyai bentuk yang relatif tetap. Contohnya adalah Volvox dan Pandorina. 6. Aktivitas beberapa kalangan masyarakat yang berkunjung untuk berenang maupun mencuci di perairan sumber air Jaya tersebut sedikit banyak mempengaruhi jenis mikroalga yang ada di dalamnya. Mungkin karena pengaruh limbah domestik atau limbah rumah tangga, misalnya air deterjen, sisa cucian, air sabun, dan bahan kimia lainnya yang dihasilkan dari aktivitas kalangan masyarakat tersebut
yang membuat kualitas sungai menjadi tercemar, sehingga populasi alga secara otomatis juga terganggu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih.